انتهيت إلى حبيبي فاحدى يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Yang saya hormati seluruh perangkat desa yang berhadir, yang tak saya sebutkan satu persatu, seluruh pengurus masjid, ayah dan bunda, para tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, seluruh orang tua kami yang tak bisa disebutkan satu persatu, sahabat-sahabat sebaya, adik-adik kami, serta anak-anak kami yang kami sayangi, seluruh yang berhadir tamu Allah yang mulia, insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Seluruh ibu dan bapak yang kami cintai karena Allah, mohon maaf atas keterlambatannya. Jadi tadi ketika ditelepon oleh Pak Ketua, maka saya langsung terbang ke sini. Jadi bukan lagi seperti bawa mobil, terbang. Dari Panam menuju ke sini, ibu dan bapak rahimakumullah, dalam sekian menit itu rasanya luar biasa. Tapi begitulah Allah mudahkan, solat dah selesai, sampai juga ke sini dalam waktu cepat, alhamdulillah. Namun di balik itu semua saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua atas kesabarannya. Mudah-mudahan Allah lipat gandakan pahala Bapak Ibu semua. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan Bapak rahimakumullah, pagi ini kita akan berbicara tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, ada orang menyebut namanya Maulid. Ada orang menyebut namanya Maulud. Bahkan satu-satu ada pula yang menyebut namanya Mulud. Nah, yang betul yang mana? Maulid yang dibahas adalah waktu kelahiran. Maulud yang dibahas adalah siapa yang dilahirkan. Mulud, itulah yang Bapak Ibu konsumsi pagi ini. Jadi kalau disebut maulid benar, disebut maulud benar, yang tak benar adalah mulud. Ibu dan bapak rahimakumullah, belakangan ini makin banyak orang memperingati maulid Nabi, seiring juga makin banyak orang yang menentang peringatan maulid Nabi. Yang paling dahsyat ibu dan bapak rahimakumullah, kalau untuk Indonesia, yang paling dahsyat membuat acara Maulid Nabi ini adalah Palembang. Palembang membuat acara Maulid Nabi, ceramahnya 40 hari 40 malam. Nah, ini perlu dipertimbangkan di Masjid Syuhada ini. Kalau orang 40 hari 40 malam, kita 4 hari 4 malam jadilah. Ibu dan bapak rahimakumullah, di Pekanbaru ada masjid namanya Nurul Yakin. Lokasinya Jalan Hang Tuah. Di Masjid Nurul Yakin ini ceramah Maulid Nabi 7 hari berturut-turut. 7 hari. Masjid Nurul Yakin ini memang saat ini menjadi fenomena tersendiri di Pekanbaru. Setiap hari ceramahnya 3 kali. Setiap subuh ceramah, setiap asar ceramah, setiap habis maghrib ceramah.
setiap hari Senin sembelih kambing, setiap hari Kamis sembelih kambing, tanggal 1 sampai 10 Muharram sembelih kambing lagi, tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah sembelih kambing lagi. Tapi alhamdulillah tensi masih aman juga nampaknya. Jadi ini fenomena, pengurusnya masih muda, dan saya yakin kalau menengok masjid kita syuhada ini, insya Allah juga bisa melakukannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah, sebetulnya untuk apa kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena ada orang kalau disebut Maulid Nabi pantang, tapi kalau disebut malam ini kita ceramah tentang sejarah lahirnya Nabi, disebut sejarah boleh, disebut Maulid tak boleh. Padahal inti Maulid itu menceritakan, mensejarahkan lahirnya Nabi, itu juga barangnya. Cuman yang satu namanya pecal, yang satu namanya lotek. Kok bisa yang satu bid'ah, yang satu sunnah? Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, Maulid Nabi ini tak lain tak bukan untuk memperkenalkan siapa Nabi. Nah, coba saya tanyakan kepada bapak ibu, apakah kami jamaah ini belum kenal siapa Nabi Pak Ustaz? Coba saya ajukan 2 pertanyaan. Saya siapkan juga di mobil 2 hadiah, tapi tadi karena terburu-buru tak sempat bawa masuk ke dalam. Saya siapkan 2 hadiah bagus. Siapa bapak ibu yang tahu anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa saja namanya? Angkat tangan. Saya bantu 1, Fatimah. Ya, siapa nak menjawab? Boleh angkat tangan. Silakan Bu. Dikuatkan sedikit, ulang. Fatimah, Hasan Husain itu cucu. Ya. Jadi nanti saya sebutkan ya, Fatimah sudah saya bocorkan, Hasan Husain itu cucu. Saya ganti lagi pertanyaannya, hadiahnya sama. Kalau dapat ini 2 lagu sekaligus hadiahnya. Kalau dapat 9 2 hadiah, dapat 6 1 hadiah. Siapa yang tahu nama-nama istri Nabi sallallahu alaihi wasallam? Silakan. Saya bocorkan 2 dulu Pak. Saya bocorkan dua dulu. Khadijah dan Aisyah. Dibocorkan dulu. Karena banyak jamaah tempat lain setelah saya bocorkan Khadijah, Aisyah, langsung diam. Bisa Pak? Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, maaf ini jangan tersinggung. Ada orang mengaku dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nama anak Pak RW dia tahu, anak Pak Kadus dia tahu, anak Pak Kades dia tahu, nama anak Nabi dia tak tahu. Istri ketua masjid tahu, istri Nabi tak tahu. Makanya kita hari ini memperkenalkan Nabi itu sebetulnya itulah hakikat daripada Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pagi ini hanya menyampaikan 2 saja. Bagaimana sebetulnya cara kita mengenali dan mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Cara paling sederhana mencintai Nabi, tak pakai bayar, gratis, langsung kepada sasaran. Pertama adalah pakailah oleh Bapak Ibu nama-nama keluarga Nabi dalam keluarga Bapak Ibu. Andaikan meja ini saya contohkan denah Masjid An-Nabawi. Ini 1 hadiah lagi. Siapa yang tahu berapa jumlah pintu Masjid An-Nabawi?
Ada berapa? Jumlahnya 42. Kalau kita masuk dari pintu 1, maka kita akan keluar pintu 41. Pintu 1, ibu dan bapak, namanya pintu Babus Salam. Bab pintu Assalam, pintu keselamatan. Keluar pintu 1, maka bapak ibu ketemulah pintu gerbang, namanya pintu gerbang 7. Pintu gerbang 7 itu Babus Salam. Keluar dari Babus Salam, pintu gerbang 7, ketemulah jalan. Nama jalannya adalah Syari' As-Salam, Jalan As-Salam. Sebelah kanan ketemu museum, namanya Museum As-Salam. Sebelah kanan, sebelah kiri ketemu hotel, namanya sebelah kanan Babus Salam, sebelah kiri namanya Miraj As-Salam. Antara Babus Salam dengan Museum As-Salam ada pasar, namanya Pasar Kodim. Jadi jangan dikira Pasar Kodim ini hanya ada di Jalan Teratai saja, tidak. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, ini wilayah As-Salam, Babus Salam. Masuk pintu 1, maka bapak ibu akan keluar pintu 41. Ada 3 hal yang bapak ibu jumpai. Sebelah kanan tempat solat imam. Jadi kalau besok bapak ibu mau jumpa dengan imam Masjid An-Nabawi, masuk pintu 1, lalu belok kanan, cari tempat solat imam. Tapi jangan diisi 4 orang di belakang imam, itu tempat pengawal imam. Ibu dan bapak yang berbahagia, sebelah kiri bertemulah Raudhah, Raudhah min Riyadul Jannah, antara rumah Nabi Muhammad SAW dengan mimbar Jumat Nabi Muhammad SAW. Inilah tempat yang seluruh doa mustajab, seluruh amal ibadah di dalamnya dilipat gandakan pahala. Inilah salah satu bahagian daripada syurganya Allah yang dijatuhkan ke atas muka bumi. Makanya para ulama mengatakan, siapa yang pernah menginjakkan kakinya di Raudhah, insyaallah dia akan kembali menginjakkan kakinya ke dalam Raudhah syurganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu salah satunya. Amin. Lewat Raudhah jumpalah 3 makam manusia yang dimuliakan Allah. Makam pertama adalah Nabi Muhammad. Makam yang kedua adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Makam yang ketiga adalah Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab. Tapi sayang, jamaah tak masak manasiknya. Asal lewat di sini orang mengeluarkan apa? Mengeluarkan HP. Asal lewat di sini orang mengeluarkan HP. Padahal ibu dan bapak rahimakumullah, kalaulah jamaah itu masak menasiknya, orang tak perlu HP. Kenapa? Air mata tak tertahankan mengalir, maka mulutnya tak berhenti berucap. Apa yang dia ucapkan? Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Selamat atas engkau wahai Rasulullah. Nabi sedang berbicara dengan dia dan dia pun sedang berbicara dengan Nabi. Tak mampu dia mendokumentasikan ke arah Nabi, maka kemudian dia angkat tangannya bergetar, menatap matanya pun menangis, tubuhnya pun merinding seluruh badan. Kenapa? Dia sedang berhadap-hadapan dengan Nabi. Tapi karena jamaah tak paham, memoto aja kerjanya. Ini tanda jamaah tak paham. Maka saya salut menengok travel yang bisa memberangkatkan jamaah hanya dengan sekali manasik. Saya kagum dengan travel yang memberangkatkan jamaah umrohnya hanya dengan 2 kali manasik. Kagum saya. Karena kita coba 10 kali manasik pun jamaah tak paham. Berarti kalau ada jamaah dengan sekali manasik, 2 kali manasik paham, nah itu gurunya luar biasa. Atau jamaahnya yang luar biasa. Salah satu kegagalannya adalah jamaah tak paham dia sedang ngapain di depan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lewat makam Nabi Muhammad, maka keluarlah kita pintu 41. Saya Bapak Ibu ketika keluar, nama pintu keluar 41 ini Babul Baqi'. Kenapa disebut namanya Babul Baqi'? Karena ketika kita keluar nampaklah makam paling luar biasa sepanjang sejarah umat manusia setelah sejarah makamnya Nabi Muhammad SAW. Karena kata Nabi SAW, aku nanti di hari akhirat, di hari kiamat, yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia yang pertama kali dibangkitkan Nabi Muhammad.
Lalu Nabi bersama Abu Bakar dan Umar, jadi bertiga sekaligus. Mereka bertiga mendatangi makam Baqi. Sampai di makam Baqi, ibu dan bapak rahimakumullah, lalu Nabi memanggil seluruh orang-orang yang berada di makam Baqi, lalu Allah pun membangkitkan seluruh penghuni dan seluruh ahlul janazah, seluruh ahlul kubur yang berada di dalam makam Baqi. Lalu seluruh mereka dibangkitkan dan 73.000 di antara mereka dimasukkan ke dalam syurga tanpa hisab. Lalu Nabi pun datang ke makam Ma'la. Ada yang menyebut namanya Al-Mu'alla, tempatnya yang ada di kota Mekah. Di sana dikuburkan salah satunya Siti Khadijah Al-Kubra, istri Nabi Muhammad SAW. Salah satu orang yang beruntung dari Indonesia yang dikuburkan di situ adalah Kiai Haji Maimun Zubair. Ibu dan bapak rahimakumullah. Sesampai di sana, lalu Nabi pun menyapa orang di dalam kubur itu, dibangkitkan semuanya dan 73.000 di antara mereka dimasukkan ke dalam syurga tanpa hisab. Jadi makam akab kapan Pak Ustadz? Itulah yang tak ada nomor antriannya. Nanti makam-makam di Pandau nomor berapa wallahu alam. Mudah-mudahan kita termasuk yang dipercepat. Amin ya rabbal alamin. Apa hubungannya Maulid Nabi dengan makam ini? Ibu dan bapak rahimakumullah, biasanya saya langsung bawa jamaah bagi dua. Ibu-ibu dibawa oleh Ustadz A, sedangkan bapak-bapak saya bawa ke atas. Kenapa dipisah? Karena ibu-ibu tak boleh naik ke atas. Tapi ibu-ibu tu mesti melihat kuburan. Kenapa mesti melihat kuburan? Kalau ibu-ibu tak menengok kuburan, gagal lagi visi umrohnya. Maka supaya ibu-ibu ini nampak oleh dia kuburan, dibawa ibu-ibu ini ke kiri, ke pojok sana ada tempat ibu-ibu bisa melihat kuburan. Tapi sayang banyak orang tak mau capek-capek. Karena membawa-bawa ini capek, membawa-bawa ini lelah. Tapi Bapak Ibu rahimakumullah, ada satu hal yang kita senangi. Apa yang kita senangi? Ketika jamaah paham. Saya pun bawa jamaah ke atas. Sampai di atas saya tanyalah kepada seluruh bapak-bapak, sudah tengok kuburannya? Sudah Ustaz. Tengok dulu baik-baik. Sudah Ustaz. Sudah Pak tengok? Sudah. Kumpul. Saya tanyalah, apa yang bapak ambil pelajarannya? Luar biasa luasnya Pak Ustaz. Rupanya luas pelajarannya. Tiap Sabtu tuh menasiknya tuh. Tanya lagi yang kedua. Dulu Pak Ustadz, saya pertama kali ke Mekah tak ada batu-batu kecil di atas kuburan. Sekarang rupanya ada pakai batu. Ada juga perubahan di sini ya Pak Ustadz. Itulah kesimpulannya. Ada pula yang mengatakan, Pak Ustadz, rupanya tidak ada yang disemennya Pak Ustadz. Barulah masuk saya mengaji. Tahukah engkau siapa yang dikuburkan di sini? Yang dikuburkan di sini adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, salah satu perempuan yang diberikan oleh Allah takdir menjadi pemimpin wanita di dalam surga. Nomor 1 adalah Khadijah, nomor 2 adalah Maryam, nomor 3 adalah Aisyah istri Fir'aun, nomor 4 adalah Fatimah. Dalam hadis yang lain ditambahkan oleh Nabi SAW adalah Aisyah. Di situ beliau dikuburkan. Pemimpin terbesar dalam surga di antara kalangan perempuan adalah Ummul Mukminin Aisyah. Tahu engkau di mana kuburannya? Tak tahu Pak Ustaz. Kuburannya di sana, di pojok sana, tapi tak ada semennya. Tahu engkau di sini dikuburkan Zainab? Tahu engkau di sini dikuburkan Ruqayyah? Tahu engkau di sini dikuburkan Ummu Kulsum? Tapi mereka ahli-ahli surga ini tak satu pun kuburannya di semen, tak satu pun kuburannya di keramik. Engkau belum tentu masuk surga. Kuburanmu di semen, kuburanmu di keramik. Apa hebat dirimu ketimbang Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha? Terdiam jamaah. Yang merah-merah juga makanya. Kenapa demikian ibu dan bapak rahimakumullah? Banyak orang hari ini tak paham hakikat kuburan. Makanya saya bikin wasiat. Wasiat saya salah satunya adalah, wahai istriku, wahai anak-anakku, nanti jika Abi berpulang ke rahmatullah, saya bilang kepada anak-anak, jangan kalian semen, jangan kalian keramik. Bukan hanya aku tidak mau melanggar perintah Rasul, Rasul melarang keras. Siapa lagi yang bisa ku dengarkan selain Allah dan Rasul?
Mau cakap apa kita tentang Islam? Mau cakap apa kita tentang iman? Diperintahkan Nabi tak dibuat, dilarang Nabi dikerjakan juga. Nabi melarang dibuat. Selain itu akhlakku berkata, kalau ahli syurga saja tak dimuliakan macam kuburan-kuburan di Indonesia, tak ada keramik-keramiknya, tak ada semen-semennya, maka kalian jangan besok menyemen kuburanku, jangan mengkeramik kuburanku, jangan dibuat aku gerogi di hadapan mereka. Nanti masalah cucu yang kedua, poin yang kedua, ini ya, tentang cucu. Ibu dan bapak rahimakumullah, selain tidak ada yang disemen, tidak ada yang dikeramik, saya tanya lagi sama jamaah, ada bapak ibu yang sudah lebih sekali berangkat ke tanah suci? Rupanya banyak. Saya Pak Ustaz, berapa kali bu? 2. Bapak 3, saya ada 6. Paling banyak saya berjumpa 27. Ada ibu-ibu guru SD asal terima sertifikasi berangkat umroh, sudah 6 kali haji, sudah 27 kali umroh. Ibu dan bapak rahimakumullah, rumahnya kecil-kecil saja, tapi berangkat ke tanah suci sudah 6 plus 27. Saya tanyalah, ibu selama berangkat ke tanah suci ini, apa yang ibu tengok salah satu uniknya? Ada bertambah luas kuburannya? Tak ada Pak Ustaz. Dari dulu luasnya sebanyak ini. Kenapa bisa sebanyak ini? Karena ibu dan bapak rahimakumullah orang memahami, tanah kuburan itu tanah wakaf. Tanah wakaf tanah siapa? Tanah wakaf itu milik siapa? Zakat itu milik siapa? Zakat milik Allah. Infak milik siapa? Kurban milik siapa? Sedekah milik siapa? Wakaf milik siapa? Warisan milik siapa? Ini milik Allah semua. Duit bapak di tangan bapak milik bapak. Tapi kalau sudah sampai dia 4 juta, maka 100 ribunya milik Allah. Bapak bukan sedang berhutang ke saya, bapak sedang berhutang dengan Allah. Itu kalau orang paham hakikat zakat. Kurban itu bapak ibu rahimakumullah, bukan urusan pengurus masjid. Tidak, pengurus masjid membuat kepanitiaan hanya memfasilitasi. Hakikat kurban itu milik Allah. Yang boleh buat, yang tak boleh jangan buat. Makanya ada saya mengaji langsung dihentikan orang gara-gara masalah kulit kurban. Padahal yang kita baca itu sabda Rasulullah, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Barang siapa yang menjual kulit kurbannya, maka tidak sah kurbannya. Marah orang. Kenapa kok bisa marah? Karena orang selalu menganggap urusan hak Allah juga urusan hak dia. Kalau kita sebut misalnya ikan dah, contoh yang paling sederhana, yang namanya zakat fitrah, amil pun tak dapat. Merah pula muka orang. Zakat fitrah itu miliknya cuma 2 saja, lil fuqara wal masakin, kalangan fakir dan miskin. Jadi amil ini dari mana gajinya Pak Ustaz? Kan uang masjid ada, kan uang sosial ada. Yang tak boleh itu cuma 1, zakat fitrah untuk fakir miskin, titik. Itu kata siapa? Kata Rasul. Jadi kalau semuanya senantiasa disandarkan kepada Allah dan Rasul, mudah hidup ini. Coba tengok hari ini, orang menjadi sulit masalah harta warisan. Kalau harta itu di tangan bapak masih hidup, yang punya bapak. Tapi kalau bapak mati, maaf, kalau bapak berpulang ke rahmatullah, maka harta itu menjadi warisan. Kalau menjadi warisan, maka undang-undangnya undang-undang Allah. Apa yang paling berat? Surah An-Nisa. Apa itu surah An-Nisa? Salah satunya Allah mewasiatkan kepadamu fi auladikum, pada urusan anak-anakmu, lidzakari, 1 orang anak laki-laki, mislu hazzil unsayain, hak dia adalah 2 kali anak perempuan. Yang tak buat macam itu berurusan dengan Allah. Yang buat macam itu insya Allah mudah urusannya oleh Allah.
Jadi mengaji ini bukan membuat senang orang. Mengaji ini apa adanya saja. Suka alhamdulillah, tak suka tak ada masalah. Like and dislike itu adalah dinamika pengajian. Makanya banyak yang harus kita kupas-kupas. Nah, salah satunya adalah Bapak kalau menggali tanah di depan rumah saya, Bapak jadikan tanah kuburan, saya marah. Coba bayangkan, Bapak menggali tanah Allah, Bapak semen, Bapak keramik, orang tak boleh masuk. Memangnya itu kapan kita beli? Kami dulu nyumbang sama-sama. Itu kan wakaf Bapak. Kalau wakaf itu bukan Bapak kasih ke Allah. Masa Bapak kasih, Bapak minta balik? Oh, nanti anak cucu tak bisa menengok. Betul. Yang anak cucu tak bisa menengok itu tanah. Dulu nih tanah tempat Bapak ditimbun. Bukan sekah sebetulnya mereka pun tak bisa menengok? Saya paling kurang kanda, sudah 2 kali menemukan Pak RW mengeluh, Bapak Ibu rahimakumullah, maafkan kami sudah 2 bulan kami mencari tanah kuburan tak dapat. Jadi mencari tanah kuburan Pak, entahlah kalau di Pandau mudah, wallahu alam. Di Pekanbaru sudah mulai sulit hari ini. Kenapa sulit? Jangankan pemerintah kabupaten dan kota, ibu dan bapak rahimakumullah, RW pun mencari tanah kuburan masing-masing. Habis dapat tanah, kapling lagi, habis dapat tanah, semen lagi, habis dapat tanah, keramik lagi. Lalu sampai berapa lama? 2000 tahun ke depan macam mana nasib orang setelah kita? Jadi tak mudah ibu dan bapak rahimakumullah. Maka saya buat wasiat yang kedua, selain jangan kalian keramik, jangan kalian semen anak-anakku. Aku ini banyak menyusahkan orang. Supaya bebanku menyusahkan orang tak banyak, ibu dan bapak rahimakumullah, cukuplah semasa hidup aku pernah menyusahkan orang, setelah mati aku jangan pernah menyusahkan orang. Apa contohnya? Kalau nanti aku dimakamkan, ada situ namanya makam Nurul Palah, makam Kamboja. Itu kalau Bapak Ibu pernah tinggal di Panam, di depan pondok pesantren Babu Salam itu ada 2 jalan, Jalan Dahlia, Jalan Delima, sebelahnya Jalan Kamboja. Masuk Jalan Kamboja itu dalam ada kuburan. Di situ untuk memperluas tanah kuburan kami nyumbang-nyumbang. Beli sama-sama, ibu-ibu dan bapak rahimakumullah. Tapi apakah kita akan dikuburkan di situ? Belum tentu. Kan kita sudah wakaf sama Allah, kita sudah beli di jalan Allah, sudah. Siapa yang bertransaksi dengan Allah, maka Allah yang akan memudahkan segala urusan rezeki dia. Di mana mati jangan diurus. Bapak Ibu rahimakumullah, mati Bapak Ibu menguburkannya orang yang hidup. Maka lalu dihantarkanlah saya ke sana misalnya, lalu dikuburkan. Rupanya 5 tahun kemudian penuh sesak kuburan itu. Saya buatlah wasiat kepada istri, kalau nanti kuburan ini sudah penuh, agar jamaah paham adindaku, agar nanti semua orang paham anak-anakku, kalian aku sekolahkan sekolah agama. Kalau penuh, maka sampaikan kepada masyarakat, abiku berwasiat, kalau seandainya kuburan ini penuh, maka mulailah peremajaannya dari kuburan abimu. Gali kuburanku, maka kalau bertemu tengkoraknya pinggirkan, masukkan orang baru di situ, jangan kau buang. Pinggirkan, masukkan, pinggirkan, masukkan, pinggirkan, masukkan, hingga tak perlu ada penambahan tanah kuburan. Kalau ini sempat dibuat di Riau, aman dah. Tapi ini tak mudah, ini menyinggung perasaan orang ini. Tak mudah ini. Bukankah hari ini lebih banyak orang membenarkan kebiasaan daripada membiasakan kebenaran? Itu baru di pemakaman Baqi'. Padahal mulianya kuburan ini, yang pertama kali dikunjungi Nabi itu pemakaman Baqi', dan 73.000 mereka masuk syurga tanpa hisab. Lalu saya bawa jamaah turun ke bawah. Ada apa nih Pak Ustadz? Coba ngumpul dulu semua di bawah. Tengok ni ada apa? Tengok jemaah ada denah nasab keturunan. Ada apa nih Pak Ustaz? Tunggu dulu, ngumpul dulu, ngumpul. Coba pandang baik-baik. Ada apa Pak Ustaz? Coba baca baik-baik. Kalau nama Nabi Muhammad walaupun tak pandai bahasa Arab, orang tahu ini artinya Muhammad. Ditengoknya.
Ini adalah silsilah keturunan Nabi. Nama Nabi Muhammad di bawahnya ada 7 nama. Itu nama anak-anak Nabi. Jadi nama anak Nabi itu 7, 3 laki-laki 4 perempuan. Yang laki-laki namanya pertama Qasim. Maka Nabi juga dipanggil ya Abul Qasim, wahai bapaknya si Qasim. Yang kedua, nama anak Nabi adalah Abdullah. Siapa namanya Abdullah? Nama bapaknya. Ini yang saya maksudkan. Yang ketiga, Ibrahim. Siapa yang namanya Ibrahim? Nabi Ibrahim itu sebetulnya adalah kakek buyut Nabi Muhammad SAW. Yang keempat sampai nomor 7 anak perempuan. Anak perempuan yang keempat namanya Zainab. Anak perempuan yang kelima namanya adalah Ruqayyah. Anak perempuan selanjutnya namanya Ummu Kulsum. Anak perempuan nomor 7 yang paling bungsu namanya adalah Fatimah. Ibu dan bapak rahimakumullah, ada 3 nama yang sangat melegenda tentang kaitan kenapa nama anak itu adalah dikasih. 1, Abdullah. Kenapa Nabi memberikan nama Abdullah? Jadi rupanya Nabi sedari awal sudah mengajarkan bentuk sayang kita kepada seseorang, bentuk sayang bapak kepada seseorang, salah satunya pakai namanya menjadi nama anak bapak. Nabi sayang kepada Abdullah. 2 bulan dalam kandungan Abdullah telah tiada. Nabi tak menengok wajahnya. Dulu pun tak ada orang membuat foto. Bapak ibu rahimakumullah, bentuk sayang itu dialihkan oleh Nabi. Salah satunya memakai nama Abdullah menjadi nama anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nama Abdullah pun dipakaikan oleh Nabi kepada nama anak pamannya yang jauh umurnya di bawah dia. Nama ayah dia adalah Abbas. Nama anak Abbas pun diberi Abdullah. Populerlah namanya Abdullah bin Abbas. Ibu dan bapak rahimakumullah, bahkan Abu Bakar juga memberikan nama anaknya. Salah satu nama daripada anak Abu Bakar adalah Abdullah. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, Abdullah ini nama yang paling melegenda, salah satunya dalam keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama lain selain Abdullah? Ibrahim. Ada apa dengan Ibrahim? Ibrahim itu adalah kakek buyut Nabi. Setiap kita menyebut nama Nabi Muhammad, maka sunnahnya adalah menyebut nama Nabi Ibrahim dan keluarganya. Maka dalam solat kita berkata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Sebut nama Nabi Muhammad, sebut nama Nabi Ibrahim. Sebut keluarga Nabi Muhammad, maka sebut nama keluarga Nabi Ibrahim. Yang ketiga yang paling luar biasa sejarahnya adalah Fatimah. Fatimah itu nama siapa? Fatimah itu nama amai Nabi. Amai itu siapa? Amai itu istri paman. Karena sekarang Pak orang terbalik-balik. Ini jangan tersinggung Bapak Ibu rahimakumullah. Setahu saya baru sekali ini mungkin baru Pak ya, saya masuk ke syuhada ya. Sekali ini baru saya masuk ke syuhada, nanti terlalu banyak pula saya mengucapkan kata-kata melawan pemikiran Bapak Ibu rahimakumullah. Sekarang banyak orang tak tahu mana etek, mana tante, mana amai, mana om, mana mama. Dulu kalau dia adik kandung daripada emak kandung kita atau kakak kandung, abang kandung dari emak kita, namanya mama atau paman. Kalau kami di Bangkinang panggilannya datuk. Tu uwo, tu anga, tu udo, tu acu. Datuk. Jadi yang namanya datuk, yang namanya mama, yang namanya paman itu sedarah sebelah ibu. Tapi orang sekarang terbalik. Kalau sebelah ibunya bukan lagi datuk panggilannya, bukan lagi mama, bukan lagi paman. Dulu kita menyebut panggilan ini untuk orang lain yang menikahi etek kita, yang menikahi makcik kita. Kalau ada orang menikahi makcik kita, menikahi etek kita, dulu panggilannya di kampung apa? Panggilan kerennya oom. Jadi oom ini orang lain yang masuk ke rumah kita. Sekarang mama kandung pun dipanggil orang oom.
Tak jelas. Mamak kandung, paman kandung, panggilannya Om. Kalau istri paman kandung itu namanya amai. Kalau etek kandung kita itu kalau ke bawah namanya etek, ke atas namanya makcik, ada namanya mak uncu, ada namanya mak uwo, ada namanya mak tuo, ada namanya mak onga, lain sebagainya. Diganti orang dengan nama orang lain masuk ke rumah dia. Dulu kalau orang memanggil istri pamannya amai, bahasa Indonesianya tante. Sekarang ke etek kandungnya orang manggil apa? Tante. Banyak tak jelas sekarang. Ada yang lebih dahsyat, ibu dan bapak rahimakumullah, berganti-ganti panggilan. Dulu orang kalau manggil ke datuknya datuk, bahasa kerennya kakek. Sekarang dipakai orang bahasa Belanda, opa, oma. Kadang payah membedakan mana yang keren, mana yang tak tahu. Ibu dan bapak rahimakumullah, kita lanjut Pak ya. Bapak ibu yang berbahagia, jadi nama Fatimah itu adalah nama amainya Nabi, nama pak istri paman kandung Nabi. Ada apa dengan beliau? Istri paman kandung Nabi ini 4, tapi yang paling baik Fatimah. Selain Abu Talibnya baik, Fatimahnya juga baik. Nabi saking salutnya dengan Fatimah, dibuat oleh Nabi dalam bentuk sebuah kalimat. Apa kata Nabi SAW? Engkau adalah orang yang memberikan kami makanan di saat orang lain menyimpan tangan. Jadi Pak, kalau bapak berada, banyak orang mau bantu. Padahal bapak berada. Kalau bapak berpunya, banyak saja orang yang datang ke rumah bapak bawa oleh-oleh. Tapi kalau bapak tak berpunya, bapak terpuruk, bapak lagi jatuh miskin, bapak dan ibu boleh hitung berapa orang saudara yang ada di samping bapak ibu semua. Betul macam itu? Tapi ada seorang anak yatim namanya Muhammad, ada seorang anak piatu namanya Muhammad. Harta benda yang ditinggalkan tidak ada. Datuk kandungnya Abdul Muttalib pun telah tiada. Yang diasuh juga oleh orang miskin namanya Abu Talib. Hidupnya hanya menggembalakan kambing. Istrinya 4, anaknya 12. Kalau bahasa kerennya manggaloga isi umadu. Ibu dan bapak rahimakumullah, apakah pelit Fatimah memberi ke Nabi? Tidak sama sekali. Boleh anaknya kurang makan, boleh Ali kurang makan, boleh Ja'far kurang makan, tapi kalau ada sama-sama dimakan, yang tidak ada sama-sama dicari. Begitu prinsipnya Fatimah. Padahal dia bukan sedarah dengan Nabi, dia bukan paman kandung Nabi, dia adalah amai Nabi, tante Nabi, namanya Fatimah. Maka Nabi memasangkan nama Fatimah ke nama anak bungsunya. Maka nama anak bungsu Nabi siapa? Fatimah. Subhanallah. Sekarang Pak, jangankan tante Pak. Maaf. Paman kandung pun banyak tak peduli dengan keponakan. Kalau bahasa tak tanggung-tanggung, Allahu Akbar. Anak dipangku, keponakan dibimbing. Tak kapan dia memangku, tak kapan dia membimbing. Saya tidak usah jawab dalam hati masing-masing. Siapa bapak yang masih memberikan SPP untuk keponakan sekali setahun, jadilah. Dalam hati masing-masing. Sekali setahun. Siapa bapak yang masih rutin memberikan uang jajan keponakan agak 150.000 dalam hati masing-masing? Saya yakin ada. Tapi berapa orang jumlahnya saya tak yakin. 150.000 jadilah sekali sebulan kepada keponakan. Tidak usah semua keponakan, salah satu keponakan. Tapi setiap sekali setahun dapat dia. Bukan THR ini. Tapi bahasanya keren. Anak dipangku, keponakan dibimbing. Dulu Pak, tak setuju mamak tak boleh nikah. Macam itu dulu. Dulu macam itu Pak. Tak setuju paman itu tak boleh menikah. Mengapa macam itu? Karena yang menyengolahkan keponakan itu mama. Kami Pak 6 orang adik-beradik, 6 orang. Apa kata orang? Beruntungnya anak si Anu kok sekolah anak-anaknya seluruhnya.
Ke mamak-mamaknya kayo, paman-pamannya kayo. Itu kata orang. Dikira orang yang menyekolahkan kami berenam itu mamak. Makanya saya tak mau jadi mamak macam, mohon maaf nih, jangan jadi mamak yang sama dengan itu. Makanya setiap ceramah selalu saya sampaikan, hei mamak-mamak, 4 laki-laki penghuni neraka, 4 macam laki-laki penghuni neraka itu. Satu adalah seorang ayah yang durhaka kepada anak kandungnya. Tapi belum kita bahas hari ini nih. Ayah kandung tapi durhaka kepada anak kandungnya. Macam mana contohnya Ustaz? Tanyakan ke dia, hari apa bapak mengajarkan syahadat ke anak bapak? Tak tahu dia. Hari apa terakhir kali bapak menyimak anak bapak baca Quran? Tak tahu dia. Tadi malam anak bapak ngaji di halaman berapa? Tak tahu dia. Nah, itu calon penghuni neraka itu. Kedua, laki-laki yang tempatnya neraka itu adalah seorang anak laki-laki yang tidak menafkahi orang tuanya. Dalam hati saya jawabannya, bapak berapa jatah emak bapak tiap bulan? Kalau jatah istri bapak tiap bulan, itu hak bapak berapa? Kalau jatah anak bapak tiap bulan berapa, itu hak bapak. Tapi kalau berapa jatah emak kandung bapak, berapa jatah ayah kandung bapak tiap bulan? Ingat ini, sebaik apa bapak ke orang tua bapak, anak bapak takkan mampu melampaui kebaikan bapak. Tapi seburuk apa bapak memperlakukan orang tua bapak, dijamin anak bapak melampaui keburukan bapak ibu semua. Jadi kalau demikian, ibu-ibu ini risau, asal tanggal 1 terima duit, risau. Kenapa risau? Bang, emak abang sudah abang kasih. Istri bapak ada macam itu enggak? Ada macam itu, Pak? Agak sedih hati saya mendengarkannya. Kenapa kok bisa istri yang resah kalau seandainya dia terima duit sementara mertua dia belum terima duit? Karena macam mana suaminya kepada emak kandung suaminya, kalau baik anak-anaknya takkan melampaui itu. Tapi kalau buruk suaminya memperlakukan emak kandungnya, dijamin anak-anaknya akan lebih parah daripada itu. Tapi hari ini malah istri yang kadang-kadang mencegah. Pak, kalau bapak nak beli apapun, diskusilah dengan istri. Dari jalan Kempas, nak pindah misalnya ke Panam, nak tinggal di jalan apa, diskusikan dengan ibu. Nak beli rumah tipe berapa, diskusikan dengan ibu. Cat rumah apa, diskusikan. Merek mobil apa, diskusikan. Nak macam mana kita nanti berlibur, diskusikan. Satu yang tak perlu bapak bicara dengan istri, jangankan minta izin, bicara pun tak penting. Apa itu? Ketika bapak nak menafkahi ibu dan ayah kandung bapak, katakan kepada istri, hai istriku, engkau boleh diskusi apapun denganku, bercakap apapun boleh denganku, berikan masukan apapun boleh denganku. Satu yang tak boleh, engkau istriku patuh kepadaku. Satu yang tak boleh, jangan kau campuri mak kandungku, ayah kandungku. Jangankan melarang, bertanya pun tak boleh. Marah pula ibu-ibu, melarang pula kita bertanya. Padahal banyak istri yang itu kerjaannya. Maaf ini, saya kan sering juga menerima konsultasi. Dia baik sebetulnya Ustadz, nafkah alhamdulillah lancar. Saya dibelikannya, ini terjadi Pak 2 kali pagi yang kemarin. Saya dibelikannya mobil Harrier, saya dibelikannya uang 50 juta tiap bulan. Allahu Akbar. Tapi dia bertanya, cuman kalau dia ngasih orang tuanya Ustadz, kalau dia sedekah, enggak bilang-bilangnya ke saya Ustadz. Hei. Kalau ada seorang laki-laki minta izin ke bini dia untuk memberi emak kandung yang mengandung dia, melahirkan dia, menyusukan dia, berhentilah menjadi laki-laki. Kalau ada seorang anak mengaku anak, minta izin kepada perempuan untuk memberikan orang yang telah membesarkan dia, berpanas, berhujan, berkelahi dia dengan orang, berpakaian compang-camping seperti orang gila mencari uang, minta izin dulu kepada bini untuk memberikan makan orang yang telah membesarkan dia, berhentilah menjadi anak.
Hal-hal macam inilah yang selalu dilupakan orang. Maka pantas harta banyak tak berkah. Ciri-ciri harta tak berkah itu Pak sederhana saja. Dapat sedikit tak cukup, dapat banyak tak akan berlebih. Coba Bapak dengarkan orang-orang hari ini bicara, nih duit nih Pak Ustaz, dapat sedikit tak cukup, dapat banyak tak berlebih. Tentu ya Bapak punya harta, emak Bapak tak ikut makan. Maka jangankan makan enak orang tua dalam rumah dia, malah diperkerjakannya emaknya dalam rumah dia. Sebaik-baik rumah, anak menjadi pengasuh emak yang sakit. Seburuk-buruk rumah, emak yang menjadi pengasuh anaknya, anak dalam rumahnya. Maka takkan pernah terjadi kiamat, kata Nabi, sebelum majikan, sebelum budak melahirkan tuan. Apa maksudnya budak melahirkan tuan? Dia pekerja tapi melahirkan tuannya, melahirkan bosnya. Sekarang Pak makin tinggi sekolah anak, maka emaknya lah yang bekerja dalam rumahnya. Apa banyak orang macam itu? Ibu-ibu kan tidak termasuk kan? Karena sekarang banyak ibu-ibu yang bangga. Ibu apa aktivitas sekarang Bu semenjak pensiun? MC Pak Ustadz. Apa tuh MC? Menjaga cucu, kata dia. Ibu dan bapak rahimakumullah. Yang ketiga, suami yang tidak bertanggung jawab terhadap hak-hak istrinya. Yang keempat, ini yang perlu diingat, paman kandung dan saudara kandung yang tidak menafkahi keponakan kandung dan adik kandung, kakak kandung setelah kematian. Makanya kenapa satu orang anak laki-laki jatahnya sama dengan dua orang anak perempuan? Karena kalau mati ayahnya, emak kandungnya tanggung jawab anak laki-laki. Kalau mati emak kandungnya, ayah kandung yang sudah tua, itu tanggung jawab anak laki-laki. Kalau dia punya 4 orang saudara perempuan, keempat saudara perempuan itu tanggung jawab saudara laki-laki. Kalau seandainya saudara perempuan yang 4 ini menikah, lalu suaminya mati pula, anaknya masing-masing 4. 4 saudara perempuan tambah dengan 4 tambah kali 4, 16 tambah 4 sudah 20, tambah emak kandung dia 1 sudah tua, 21. Semuanya tanggung jawab anak laki-laki. Maka hak warisnya lebih. Orang awak digantinya. Dia sebut setelah digantinya, adat bersendikan syarat, syarat bersendikan kitabullah. Yang syarat bersendikan kitabullah itu yang mananya? Ini jangan dikira saya anti adat ini. Hormati adat yang sesuai dengan agama Allah, hormati adat yang sesuai dengan sunnah Rasulullah. Dan setiap yang tidak sesuai, jangankan adat, wasiat saja tak boleh dilakukan kalau itu bertentangan dengan syariat. Contohnya, bapak punya wasiat, rumah bapak cuma satu-satunya itu, bapak bikin wasiat, rumah ko jangan dijual, rumah ko nan punya bisu anak ayah nan paling bungsu, kalian yang lain cari kehidupan masing-masing. Itu wasiat zalim. Tapi Bapak Ibu rahimakumullah, ngomong macam ini tak enak sebetulnya. Tapi kalau tak dibahas, kapan dibahas? Saya tadi nak menyampaikannya 2, baru 1 dah lewat waktu. Sampai jam berapa nih ceramahnya? Oh boleh saya selesaikan agak 12 menit lagi, boleh? Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, ini persoalan-persoalan di tengah-tengah kita. Paman kandung tu tak peduli dia Pak. Maaf saya nih, paman kandung tu tak peduli dia. Maka dulu kenapa paman kandung tu peduli? Tidak boleh kata paman kandung kamu menikah dengan laki-laki itu. Bahkan emak kandung kita bertanya dia, siapa calonmu itu? Dia orang ini mak, begini pekerjaannya, begini itunya. Apa kata emak kandung kita? Tanya dulu ke mama Waang. Kenapa mesti ke mama? Karena yang menyekolahkan Waang mama. Maka ayah saya Pak, ayah kandung saya, siapapun yang menikah di rumah itu adik-adik, satu lagi yang belum menikah, asal nak menikah dia, tanya dulu ke orang tua kalian. Bukan ke mama. Kenapa kak? Ya kenapa kok ke orang tua? Karena yang membantu ayah menyekolahkan adik-adik ini insya Allah orang tuanya.
Dulu Pak, peranan itu diambil oleh mama. Makanya berani mama-mama membuat formatnya, format katanya. Apa kata mama-mama? Anak di pangku keponakan dibimbing. Siapa yang paling hebat dalam hal anak di pangku keponakan dibimbing? Orang kafir, namanya Abu Talib, sampai mati dia kafir. Tapi kalau urusan menjaga keponakan, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tak menyebut Nabi Muhammad keponakan, tapi dia menyebut Nabi Muhammad itu anak. Makanya ditiru oleh orang kita. Kalau ayah beradik sama-sama laki-laki, adik beradik ayah, bapak laki-laki, abang bapak laki-laki, wafat abang bapak laki-laki, ataupun masih hidup, anak dari saudara bapak laki-laki memanggil bapak itu bukan paman, memanggil bapak bukan mama, dia memanggil apa? Ayah. Begitu dekatnya. Saya Pak, saya ajarkan itu kepada anak-anak. Jangan kalian panggil adik-adikku dengan panggilan mama saja. Tapi ini saudara laki-lakiku, kalian panggil dia ayah. Maka anak-anak saya memanggil saudara laki-laki, ayah Herman, ayah ini, bertiga di bawah saya laki-laki, semuanya pakai kata awalnya ayah. Ayah ini, ayah ini, ayah ini. Maka kalau terlebih dia ngasih kepada anaknya, itu anak dia. Sekarang Pak, Allahu Akbar, kadang-kadang orang ditraktir makan, keponakan tak ada dipedulikan makan. Siapa yang paling berhak selain emak kita, selain ayah kita? Nabi SAW, innallaha yusikum, berwasiat Allah Ta'ala dan Nabi kepada kita tentang siapa? Bil akrabi fal akrabu, orang yang dekat, orang yang dekat. Tapi kita ini kadang-kadang terbalik. Di rumah makan mentraktir kawan, tapi mentraktir anak keponakan jarang. Saya salah satu yang saya salut, suka mentraktir anak keponakan Pak Haji Yunus Pondok Patin. Asal ada acara-acara di Pondok Patin, coba tengok, dipanggilnya lah anak keponakannya dari kampung. Ini kadang-kadang acara pesta pun mohon maaf, kadang anak keponakan pula lupa. Wali kota diundang, bupati diundang, Pak Kepala Desa diundang, keponakan lupa. Ibu dan bapak rahimakumullah. Itu yang pertama. 7 menit lagi. Ini sebetulnya yang nomor 2 ini yang paling lama pembahasannya, tapi dipersingkat 7 menit. Bagaimana cara kita mencintai Rasulullah paling mudah, paling sederhana? Ibu dan bapak yang berbahagia, cara paling mudah yang kedua, perbanyaklah membaca solawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan bapak rahimakumullah, ada apa dengan solawat Nabi? Satu, siapa yang berkirim solawat dan salam kepada Nabi 1 kali, maka Allah Ta'ala yang membalas solawat dan salamnya 10 kali. Yang kedua, siapa yang berkirim solawat dan salam kepada Nabi 1 kali, maka dipastikan dia mendapatkan syafaat di padang mahsyar. Siapa yang berkirim solawat dan salam kepada Nabi 1 kali, maka akan Allah angkat 10 tingkatan derajat dia. Siapa yang berkirim solawat kepada Nabi 1 kali, maka akan Allah angkatkan 10 kebaikan dia. Siapa yang berkirim solawat dan salam kepada Nabi 1 kali, maka akan ditutupkan 10 keburukan dia. Siapa yang berkirim salawat dan salam kepada Nabi 1 kali, maka akan mustajabah doa-doanya. Siapa yang berkirim salawat dan salam kepada Nabi 1 kali, maka akan diampunkan segala dosa-dosanya. Yang bisa mengulang 1 hadiah. Makanya orang dulu Pak, jangankan acara akikah, nah ada orang acara akikah itu pakai musik. Akikah itu menjelang acara orang dah sibuk mencari ustadz, tolong berikan saya konsep solawat. Maka 2 jam itu semua jamaah diundang langsung oleh kepala keluarga. Kepala keluarganya Pak Kades. Langsung Pak Kades itu mengundang bapak ke rumah bapak. Pak, ini cucu saya. Bapak datang ya. Dan datangnya jangan jam 11.30 ya. Bapak datangnya jam 10. Ibu datang ya, kata istri Pak Kades, jam 10 ya Bu. Jam 10 berkumpullah jamaah asrama ini. Masing-masing dikasih satu makalah. Mulailah mereka. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Diulang-ulang. Sampai nanti
Bapak Ibu rahimakumullah, semua kalimat selawat dibaca, mulai daripada ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Dibaca, masuk tolak al-badru alaina, masuk lagi kalimat-kalimat selawat yang lain. Nanti diakhiri misalnya alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin alaika ya Rasulullah, alaika ya Rasulullah. Berulang-ulang bergemuruh dengar oleh bayi yang baru lahir 7 hari. Masya Allah. Sekarang tak apa-apa aja acara akikah. Saya sering marah-marah acara akikah nih. Maaf nih ibu-ibu anggota rebana. Kadang-kadang saya marah ibu-ibu anggota rebana. Selanjutnya kata ibu tuh, acara pemotongan rambut yang nanti dilanjutkan pemberian nama. Setelah itu tausiah yang akan diberikan oleh Ustadz Edi Azhar. Saya bilang, ceramah dulu bu. Nyo macam itu sih kok Pak Ustadz, ceramah dulu bu. Pak Ustadz kami nak bersolawat. Iya solawat lah, tapi ceramah dulu. Tapi bu ni ngotot pula. Bu ceramah dulu. Kenapa saya minta ceramah dulu? Karena saya nampak kelapa muda situ. Sakit kepala saya kalau menengok orang membuat acara tak paham tuh. Apa hubungannya kelapa muda dengan akikah? Tak paham dia. Nabi SAW memotong rambut Hasan, memotong rambut Husain. Maka di bawah rambut Hasan Husain yang jatuh ditampung oleh Fatimah dengan tampayan, bukan dengan kelapa muda. Kok diletakkan dalam tampayan Pak Ustadz? Rambut itu kan nanti ditimbang. Kenapa tidak boleh dalam kelapa muda? Kan hukumnya haram. Kelapa muda makanan, bapak jadikan tong sampah, haram. Rambut itu untuk ditimbang, bapak masukkan ke dalam tong sampah, ke dalam kelapa muda. Hilang sunnah, muncul bid'ah. Maka rambut itu kumpul. Nanti sudah selesai rambut dipotong, ayah si anak atau datuknya yang paham pengajian, datuknya adalah jamaah rutin Masjid Syuhada Kampus. Oh ini 3 perak ini, nanti kamu antarkan sore. Ya kita tak ada duit, hanya ya kasih 1 perak 70.000, 3 perak 210.000, nanti diinfakkan di sore hari. Tapi orang tak paham. Makanya tak boleh, itu bukan masalah adat. Jadi ada orang yang bilang, berarti kita anti adat. Yang bilang anti adat siapa? Ibu dan bapak rahimakumullah, yang dibaca selawat Nabi. Dulu orang pak, jangankan acara akikah, berjumpa saja. Dulu bapak pasti masih ingat. Kalau berjumpa kita sesama kita, tangan diulur lalu dijabat. Apa yang dibaca? Apa yang dibaca? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh pakai Sayyidina, boleh tak pakai Sayyidina. Sekarang orang berjumpa apa yang dibaca? Akabah Sumondo, bini masih yang lama kan? Keceknya. Dulu orang baca solawat, berjabat tangan saya solawat Nabi. Kalau bapak ibu tengok ustaz-ustaz tertentu, nak duduk pun baca salawat. Dari tegak ke duduk, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nak dari duduk ke tegak, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mobil ketika di setir, bismillahirrahmanirrahim, baca doa dalam perjalanan, langsung Allahumma salli salatan, atau Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi kalimat zikir dengan salawat Nabi itu berbarengan. Kenapa demikian? Nanti yang menghisap bapak Allah, tapi yang menyaksikan Nabi Muhammad, Allahu Akbar. Tapi kita tak hobi bersolawat. Jangankan kita manusia, innallaha wa malaikatahu
yusalluna 'alan nabi. Itu setiap mau azan dibaca orang, tapi prakteknya tak ada. Dulu di kampung Pak, belum azan orang sebelum baca itu. Ini kayak ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Barulah ditariknya napas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barulah azan. Tapi sebetulnya ada apa dengan innallaha wa malaikatahu itu? Orang tak tahu. Pokoknya dibuat macam itulah dulu Pak Ustaz. Padahal maknanya innallaha, sesungguhnya Allah, Rabbus samawati wal ard, pemilik langit dan bumi beserta seluruh isinya, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, yusalluna. Apa makna yusalluna? Bersolawat, tapi dasar katanya fi'il mudhari', artinya ini sesuatu yang terus berlangsung. Jadi Allah saat ini pun, malaikat saat ini pun sedang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya banyak nak menyampaikan kalau tentang ini Pak, tapi karena keterbatasan waktu tak mungkin saya ceritakan semuanya. Jadi Allah bersolawat, malaikat bersolawat, nabi-nabi bersolawat. Hendak saya rasanya menceritakan bagaimana Nabi Adam diampunkan dosanya karena bersolawat, bagaimana Nabi Musa dipertemukan dengan Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra wal Mi'raj karena solawat. Nabi Muhammad nanti seluruh nabi-nabi berada di bawah payung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ibu dan bapak rahimakumullah, tanah pun bersolawat, pohon kayu pun bersolawat. Tapi insya Allah akan kita kupas dalam peringatan Maulid Nabi di tahun-tahun selanjutnya. Jadi tolong Abang Da ingatkan saya, ceramah terakhir kita menggantung sampai solawat Nabi. Ibu dan bapak rahimakumullah, inilah yang dapat saya sampaikan. Tak ada maksud saya menggurui apalagi hendak melukai perasaan. Niat saya hanyalah menyampaikan segala yang saya tahu, yang saya pelajari. Mudah-mudahan baik untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Ghafur, ampuni kami, ampuni ayah bunda kami, ampuni istri, suami, anak, cucu dan qarib kerabat kami. Ampuni ya Allah para ulama-ulama kami, pemimpin-pemimpin kami. Duhai Allah ya Ghafur, wabil khusus untuk ayah bunda kami yang sudah mendahului kami, lapangkan alam kuburnya. Jangan biarkan tanah kuburan menghimpit tubuh tuanya. Berikan kemudahan ketika menjawab pertanyaan munkar wa nankir. Jadikan alam kuburnya indah bagaikan istana dan syurga, payung yang teduh di alam mahsyar, kendaraan yang baik ketika meniti siratul mustaqim. Hindarkan dari azabmu ya Allah. Buatkan mereka rumah yang indah di syurgamu ya arhamar rahimin. Bagi kami yang masih hidup ayah bundanya, sempatkan berbakti kepadanya, memberikan makanan terbaik untuknya, memberikan pakaian terbaik dan rumah terbaik untuknya. Sempatkan kami menghajikan mereka ya Allah, membimbing tangan mereka saat bertawaf di Ka'bahmu ya mujibas sa'ilin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Duhai Allah ya arhamar rahimin, kami bermohon kepada Engkau, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salihah, permata hidup dan kebanggaan jiwa, dan jadikanlah mereka pemimpin buat orang-orang yang bertakwa. Jadikanlah persatuan warga kami ya Allah, persatuan karena Engkau, bersaudara karena Engkau. Jadikanlah ya Allah ya arhamar rahimin negeri kami ini, wabil khusus kampung kami ini, kampung yang Engkau berkahi dengan rahmat, nikmat, hidayah dan karuniamu. Dan jadikanlah Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Angkatlah segala penyakit, angkatlah segala musibah malapetaka, wabil khusus corona ini ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu dan bapak jika berkenan, simak ceramah-ceramah saya juga di YouTube. Nama channelnya adalah Abi Edi Azhar Official. ABI EDI Abi Edi
Azhar Official. Abi Edi Azhar Official. Tekan subscribe-nya, subscribe. Maka jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Terima kasih, semoga berkah. Kalaulah mau separuh saja mensubscribe, insya Allah makin banyak orang yang mendapatkan fadilah ceramahnya. Salah satu ceramah yang penting Bapak Ibu tengokkan ke anak-anak nanti di rumah, ceramah saya tentang bagaimana menjadikan orang tua ladang jihad dalam kehidupan. Nanti simakkan ke anak-anak, simakkan ke suami ibu, agar insya Allah mereka tahu tugas-tugasnya. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang dapat disampaikan, buah duku, buah kedondong. Maafkan aku dong. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.